Perpustakaan Jalan Surga 2, Takdir Abadi Chapter 39 Bahasa Indonesia. Bab 39, Menyerap dengan santai untuk kesenangan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dipenuhi dengan kesedihan, namun tidak dapat mengabaikan situasi tersebut, Lu Mingrong tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Sementara para siswa ini masih belum sadar, kita harus segera menutupi masalah ini. Yu Longqing melambaikan tangannya, menunjukkan ketegasan dan kemampuan penguasa kota. Aku akan menangani Zhang Xuan, katakan padanya untuk tenang, dan kau tangani para guru. Pastikan semua orang tutup mulut. Siapapun yang berani membocorkan sedikit informasi, lemparkan mereka langsung ke penjara surgawi. Lu Mingrong mengangguk. Yang terakhir benar. Para siswa dan hadirin yang hadir sebagian besar memejamkan mata untuk merasakan vitalitas mandat surgawi dan tidak menyadari ketidaknormalan pilar 9 naga dan pusaran air. Selama mereka dapat mencegah para guru yang melihat semuanya berbicara, mereka masih dapat menjaga rahasianya. Dekan Wu, beritahu semua guru dan tetua untuk datang dan berkumpul. Lu Mingrong memberi perintah dengan teriakan pelan. Ya, Wu Yunzu dengan cepat berbalik dan menuju ke arah kerumunan. Tubuh Yu Longqing berkedip, menghilang dan muncul kembali di hadapan Zhang Xuan. Dia memperhatikan tornado yang berputar-putar di atas kepala Zhang Xuan. Bibirnya berkedut, dia tidak bisa menahan diri untuk menepuk bahu Zhang Xuan. Teman muda Zhang Xuan. Saat menyerap vitalitas mandat surgawi, Zhang Xuan tiba-tiba menyela, dengan cepat berhenti menyerap kekuatan itu dan perlahan membuka matanya. Setelah mengenali orang itu, dia langsung bersikap hormat, Tuan Kota, apa yang membawamu ke sini? Apakah kamu ingin menyerapnya sebentar? Aku bisa pindah. Dengan itu, dia bergeser sedikit. Tidak perlu. Wajahnya berkedut. Yu Longqing tidak dapat menahan diri untuk berkata, apakah kamu sedang menyerap vitalitas mandat surgawi? Aku hanya bermain-main dengannya, melihat apakah itu bisa meningkatkan fisikku, kau pasti menganggapnya lucu, Tuan Kota. Zhang Xuan tampak malu. Meskipun sekarang, Perpustakaan Jalan Surga dan Alam tersuspensi tengah menyerap vitalitas mandat surgawi secara bersamaan, yang jauh lebih cepat daripada sendirian, tetapi dengan begitu banyak orang yang menyerap pada saat yang sama, dia pikir dia tidak akan terlalu mencolok. Selama dia tidak mengakuinya, pihak lain seharusnya tidak bisa menyadarinya. Menyerap, untuk bersenang-senang. Melihat penampilannya yang pemalu dan bodoh, tubuh Yu Longqing bergetar, hampir tersedak air liurnya sendiri. Kalau itu yang kau sebut bermain, lalu apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Bahkan tidak bisa mempertimbangkan untuk memainkannya. Kemarin aku baru saja belajar cara mencari sospul. Aku tidak tahu apapun tentang latihan. Aku hanya mengisi angka-angka. Aku masih perlu berterima kasih padamu, City Lord, karena telah berbicara baik tentangku sehingga aku bisa masuk ke sekolah, atau aku mungkin masih akan berlama-lama di luar gerbang. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Zhang Xuan mendongak, melihat bahwa masih ada vitalitas mandat surgawi di sekitarnya dan tidak ingin kehilangan kesempatan, ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu, jika Tuan Kota tidak akan menyerap, maka aku akan melanjutkan. Meskipun bakatku tidak begitu hebat dan aku memulainya agak terlambat, aku masih berharap untuk menjadi seorang prajurit origin.
Petik 2, petik 2. Yu Longqing memegangi dadanya. Apakah itu kata-kata manusia? Dia telah menyerap 22 helai vitalitas mandat surgawi dan membuka kolam sumber kelas 5, yang membuatnya mendapatkan gelar bakat nomor 1 di kota Baiyan. Kamu telah menyerap puluhan ribu, dan mengklaim bahwa bakatmu tidak hebat. Apakah kamu mengejekku? Dengan wajah muram, tepat saat dia hendak menjelaskan situasinya, dia melihat orang itu kembali duduk dan memejamkan mata. Pada saat itu, wajahnya sedikit memerah seolah-olah dia sedang berusaha keras untuk menemukan lebih banyak vitalitas mandat surgawi, namun tidak dapat menemukannya, menunjukkan ekspresi yang sangat enggan, seperti orang lain di sekitarnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yu Longqing merasakan sakit yang lebih hebat di dadanya. Bisakah kamu bersikap lebih palsu lagi? Dengan ekspresi seperti itu di wajahmu, haruskah aku mengakui kehebatanmu, atau haruskah aku berpura-pura tidak tahu? Dengan wajah muram, tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia melihat pemuda itu berpura-pura, dengan hati-hati membuka satu mata untuk menatapnya. Menyadari bahwa dia masih di sana, dia segera menutup matanya lagi, mencari dengan putus asa, dengan ekspresi yang bersumpah untuk tidak menyerah sampai dia menemukannya. Petik 2, petik 2. Yu Longqing memegang dahinya. Lupakan saja. Lebih baik tinggalkan saja, karena semakin lama saya menontonnya, semakin menyedihkan. Saat dia hendak berbalik, dia tiba-tiba membeku. Tidak, sepertinya dia tidak tahu keributan yang dia sebabkan, artinya dia tidak tahu kalau dia sudah terbongkar, jadi bersikap baik padanya sekarang sama saja seperti mengirim batu bara di cuaca bersalju. Orang ini baik-baik saja, hanya saja dia terlalu rendah hati. Baiklah, aku pasti bisa memanfaatkannya. Karena kamu tidak tahu kalau kamu terbongkar, aku akan berpura-pura tidak tahu juga, dan kemudian, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik, jadi kamu akan merasa berterima kasih padaku. Sebuah bantuan di masa sulit jauh lebih berharga daripada menambahkan bunga pada brokat di masa puncak. Menyadari hal ini, Yu Longqing tiba-tiba menjadi bersemangat, batuk untuk menenangkan emosinya, dan merendahkan suaranya. Kalau begitu, lanjutkan latihanmu. Aku akan menunggumu di sana. Setelah evaluasi, kebetulan ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Oke, tidak tahu apa yang ingin dibicarakan orang lain, tetapi karena ada cabang zaitun yang diulurkan, tentu saja dia harus menerimanya. Zhang Xuan dengan cepat mengangguk, dan setelah melihat pihak lain pergi, dia akhirnya menghela napas lega dan dengan hati-hati terus menyerap vitalitas mandat surgawi. Dia tidak berani menyerapnya dengan gila seperti sebelumnya, tetapi tetap saja, perpustakaan jalan surga dan alam tersuspensi yang menyerap secara bersamaan masih sangat kuat. Angka-angka pada pilar 9 naga dengan cepat mulai berputar lagi, menyaksikan ini membuat jantung Yu Longqing berdebar kencang karena ketakutan. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa meskipun Lu Mingrong mempercayakan tugas itu kepadanya, dia masih harus menemukan orang ini. Itu sungguh menantang. Mungkinkah piring takdir yang kemarin hancur begitu saja? Jika memang begitu, kemarin jumlahnya sedikitnya 10.000 helai, tadi malam lebih dari 2.000 di kediaman Tuan Kota, dan sekarang jumlahnya 10.000 atau lebih lagi. Evaluasi One Source Pool, dan satu orang menggunakan lebih dari 20.000 untaian vitalitas mandat surgawi. Level macam apa ini? Saint-Tier,
bukankah ini menakutkan? Wajahnya berfluktuasi antara putih, merah, kuning, dan merah muda, terkejut dan takut oleh pikirannya. Tidak jauh di Wu Yunzu, semua guru telah dipanggil. Pada saat ini, Lu Mingrong berdiri di hadapan semua orang, memandang sekelilingnya. Suaranya, meskipun rendah, bergema di telinga semua orang. Saya harap semua orang bisa merahasiakan kejadian hari ini. Tidak boleh ada kebocoran sama sekali. Kalau saya tahu ada yang membocorkan, saya pribadi akan melumpuhkannya. Terkejut karena bertemu dengan seorang jenius namun tidak diizinkan untuk menyebutkannya, semua orang tercengang. Seorang guru tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Din, mengapa? Ini untuk perlindunganmu. Di tempat kecil seperti ini, jika berita tentang seorang jenius yang terlalu kuat bocor, kau seharusnya lebih tahu daripada aku apa yang akan kita hadapi. Lu Mingrong mendengus dingin, tekanan besar segera menyebar di antara orang-orang di sana. Merasakan niat membunuh yang terang-terangan darinya, mengetahui dia benar-benar akan bertindak jika mereka membocorkan sesuatu, wajah semua guru menjadi serius, mengangguk serempak. Ya. Sepertinya hidup lebih penting daripada gosip. Melihat semua orang setuju, Lu Mingrong mengangguk, sedikit lega. Tepat saat dia hendak memberikan beberapa instruksi lagi, guru yang telah berbicara sebelumnya dengan ragu-ragu berbicara lagi. Ada apa? Lu Mingrong mengerutkan kening. Guru ini berkata, kita bisa diam saja, tapi, dengan situasinya, menyembunyikannya mungkin agak sulit. Sambil berkata demikian, dia menunjuk dengan santai. Lu Mingrong menoleh, hanya untuk melihat bahwa di atas kepala Zhang Xuan, pusaran vitalitas mandat surgawi telah meledak lagi. Saat tingkat penyerapan meningkat, ada retakan. Plat takdir yang baru saja diganti hari ini mengalami retakan. Perpustakaan Jalan Surga 2, Takdir Abadi Chapter 40 Bahasa Indonesia. Bab 40, usir dia keluar. Brengsek. Jantung Lu Mingrong berdebar kencang ketika piring takdir kedua masih tersedot kering dan tidak berguna lagi. Dia buru-buru melihat ke 9 pilar naga. Walaupun pilar naga belum mengalami kerusakan apapun, pilar-pilar itu memperlihatkan sedikit ketidakselarasan, dan tampak seperti pilar-pilar itu bisa runtuh kapan saja, mengulang bencana kemarin. Orang ini, kepala sekolah Lu merasa ingin mencabut rambutnya. Bagi mereka yang tahu, mereka sadar bahwa ini hanyalah evaluasi sospul, tetapi bagi mereka yang tidak mengetahui fakta tersebut, ini mungkin tampak seperti sabotase yang disengaja. Dengan wajah muram, kepala sekolah Lu menjentikkan pergelangan tangannya, dan plat takdir lainnya terbang, mendarat di tengah pilar 9 naga, menyediakan penggantinya. Aliran energi yang bergejolak sekali lagi menjadi stabil. Evaluasi telah dihentikan sebelum waktunya kemarin karena Destiny Plate tidak dapat menahan tekanan. Persiapan telah dilakukan lebih awal untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Merasakan aliran ki asal terhenti, Zhang Xuan yang sedang berlatih, diam-diam membuka matanya dan melihat sekeliling lagi. Melihat semua orang berkumpul bersama mendiskusikan sesuatu, dan menyadari tidak ada yang mendeteksi kelainannya, dia menghela napas lega. Tampaknya sikap rendah hatinya itu efektif. Menjaga profil rendah selalu menjadi standar dan pedomannya dalam hidup dan telah mendarah daging sehingga sulit diubah. Bersikap sederhana hanyalah hal yang biasa dan membosankan. Melanjutkan.
Mengetahui bahwa masih ada jalan panjang sebelum alam tersuspensi menjadi sepenuhnya stabil, Zhang Xuan berhenti mengagumi dirinya sendiri dan menutup matanya lagi untuk melanjutkan kultivasinya. Wus wus wus. Ledakan ledakan ledakan. Sebuah pusaran besar muncul di atas kepalanya sekali lagi. Petik 2, petik 2. Lu Mingrong memegang dahinya dan menatap ke arah guru-guru yang wajahnya semuanya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Memang, orang ini terlalu menentang tatanan alam. Bahkan jika mereka tidak ingin mengatakannya, situasi ini tidak dapat disembunyikan lama-lama. Menyembunyikannya bahkan untuk sesaat adalah hal yang berharga. Yu Longqing mendekat dan berbisik, selama kita bisa membangun hubungan baik selama masa ini, seekor naga yang akan naik ke surga tidak bisa dikurung, tetapi saat ia masih berada di perairan dangkal, kita bisa menawarkan bantuan dan membuatnya mengerti niat baik kita. Lu Mingrong mengangguk dan menoleh kembali ke arah penguasa kota, matanya menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Tidak heran kalau yang satunya adalah seorang penguasa kota, sementara dia hanya seorang guru. Ini adalah masalah visi. Mencoba menjebak seekor naga dan menjaganya tetap di sisi Anda adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Membuat investasi strategis dan perencanaan untuk jangka panjang adalah jalan ke depan. Bahkan bantuan sekecil apapun, setelah diterima, akan dikenang selamanya. Kecuali jika Anda adalah orang yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu berterima kasih yang akan membuang Anda saat mereka menganggap Anda tidak berguna. Tapi sekarang situasi ini sudah menimbulkan kehebohan seperti ini, kita bisa mengatur lidah para guru, tapi tidak dengan lidah para pelayan dan bawahan. Memahami poin krusialnya, Lu Mingrong berhenti terobsesi dan sedikit mengernyit sambil melanjutkan. Para pelayan dan bawahan ini mungkin berlatih dengan mata tertutup sekarang, tidak menyadari keanehan itu, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan membuka mata mereka nanti. Begitu mereka mendeteksi sesuatu yang salah, berita tentang bakat Zhang Xuan yang tak tertandingi juga tidak mungkin disembunyikan. Bukannya mereka bisa membunuh semua orang. Tidak bisa disembunyikan, tapi, kita bisa menggeser targetnya. Mata Yu Longqing berbinar. Menggeser target. Lu Mingrong bingung. Ya, Yu Longqing mengangguk. Vitalitas mandat surgawi hanya perlu tidak terserap selama beberapa saat untuk tercemar oleh ki asal dan kemudian menghilang ke dunia. Kalau begitu, selama evaluasi, jika beberapa masalah terjadi dan menyebar dari utara, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, kan? Ini memang, Lu Mingrong tiba-tiba tersadar, maksudmu menjelaskan situasi Zhang Xuan sebagai sebuah kegagalan fungsi. Yu Longqing, tepat sekali. Bahkan jika kita memberitahu orang lain, seorang kusir menyerap 20.000 helai vitalitas amanat surgawi dan bahkan merusak 2 potong plat takdir, sementara mereka bahkan belum menyerap 1 helai sepenuhnya, apakah menurutmu ada yang akan percaya itu? Mudah untuk mengakui kelemahan diri sendiri, tetapi sangat sulit untuk mengakui kekuatan orang lain. Lu Mingrong mengangguk, memang benar, aku akan segera bersiap. Mengetahui niat pihak lain, Lu Mingrong tidak membuang kata lagi, pergi ke depan pilar 9 naga, dan dengan cengkeraman yang kuat, pilar naga di sebelah utara bergetar sedikit dan miring beberapa derajat. Meskipun hanya penyimpangan kecil, vitalitas mandat surgawi bocor lebih cepat dan lebih cemerlang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kabut tebal, menyelimuti Zhang Xuan di dalamnya.
Karena begitu menyilaukan, itu benar-benar menutupi pusaran di atas kepalanya. Hal yang dikhawatirkan kedua ahli itu akan terungkap sekarang tidak lagi terlihat. Kita tunggu sampai dia benar-benar menyerap semuanya. Melihat bahwa dia tidak lagi takut ketahuan, Lu Mingrong menghela napas lega. Yu Longqing mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Apa yang sedang terjadi? Ketika mereka tengah mendiskusikan tindakan balasan di pihak mereka, Zhang Xuan yang tengah mengamati di bawah, merasakan ada sesuatu yang aneh dan sekali lagi membuka matanya. Begitu banyak kabut. Mungkinkah aku bisa menyerap sebanyak yang aku mau tanpa terdeteksi sekarang? Sebelumnya, saat menyerap, ia hanya menggunakan sekitar 1/10 dari kekuatannya karena ia rendah hati dan takut ketahuan orang luar, yang akan mengungkap rahasianya. Sekarang dengan kabut di mana-mana, ia dapat menggunakan kekuatan penuhnya tanpa khawatir ketahuan. Memikirkan hal ini, Zhang Xuan segera menjadi bersemangat, staminanya terbagi menjadi dua, melihat ke arah Suspended Realm dan Library of Heaven's Path secara bersamaan. Pada saat ini, alam tersuspensi telah mendirikan puluhan ribu pilar batu, menopang dunia sepenuhnya, membentang miliaran mil tanpa ujung yang terlihat. Meskipun belum sepenuhnya stabil, itu sudah dekat. Adapun perpustakaan Jalan Surga, beberapa ribu buku lebih telah muncul, melayang diam-diam di udara, seperti langit yang dipenuhi banyak bintang. Mulai mengetahui bahwa ia masih membutuhkan lebih banyak vitalitas mandat surgawi, Zhang Xuan tidak ragu lagi dan mulai beroperasi dengan kekuatan penuh. Wus wus wus. Pusaran itu muncul kembali, dan kabut yang tadinya pekat, dalam sekejap mata, runtuh di sekelilingnya bagai banjir, mengalir deras dengan deras. Menyenangkan. Merasakan kekuatan penyerapan penuh, saat alam tersuspensi menjadi semakin stabil, Zhang Xuan tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan pelan. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan kultivasi. Dia benar-benar terlalu menahan diri sebelumnya. Saat dia mengerahkan segenap kemampuannya, sebuah ide muncul dalam benak Yu Longqing saat dia menyaksikan dari tribun, setelah menyerap begitu banyak hal secara terus-menerus, Zhang Xuan ini seharusnya sudah mendekati batasnya, bukan? Itulah yang seharusnya terjadi. Lu Mingrong mengangguk. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, selalu ada batas kebutuhan mereka akan vitalitas mandat surgawi. Dia sekarang telah menyerap 2 plat takdir dan sebatang bambu asal spiritual. Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia seharusnya sudah mendekati batasnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Begitu dia berhenti menyerap, tidak akan ada lagi anomali yang bisa dideteksi. Wus wus wus. Ketika keduanya tengah asyik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan suara air terjun yang menghantam batu dari arah depan, menggema bagaikan guntur dan menimbulkan sedikit rasa sakit di telinga mereka. Mereka buru-buru mendongak, lalu pupil kedua ahli itu mengerut, merasakan dorongan untuk menangis. Zhang Xuan, yang baru saja menyebabkan pusaran beberapa saat yang lalu, kini muncul seperti dewa yang menakutkan dari segala arah. Kabut di sekelilingnya melonjak ke arahnya sebagai pusatnya, membuat suara seperti pasang surut karena kecepatan penyerapan yang cepat. Ketika sunyi, selama semua orang memejamkan mata, hal itu masih dapat disembunyikan, dengan tontonan ini, tidak ada yang dapat menyembunyikannya. Bukan hanya itu saja,
Piring takdir kedua yang baru saja dipasang, akibat penyerapan yang hebat, telah mencapai batasnya dan retakan-retakan halus pun muncul, siap meledak kapan saja. Haruskah kita usir saja dia, agar dia berhenti menyerap? Dengan wajah memerah karena menahan diri, Lu Mingrong tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan.